Halo, saya Amanda. Kita ngobrolin buku di toko buku Livre. Hari ini kita mau ngobrolin buku dari seorang penulis yang menurut koran-koran sih udah mega bestseller banget, yaitu Henry Manampiring. Buku yang bestsellernya siapa? Apa yang masih apa coba inget nggak bukunya Henry Manampiring? Apa? Ayo, tunggu nanti di akhir kita kasih tahu. Di buku ini Henry sebenarnya dia berulang tahun ke-50 dan untuk merayakan ulang tahunnya itu dia itu merangkum pembelajaran yang dia dapat selama 50 tahun itulah kira-kira gitu. Dia membayangkan bahwa pembelajaran itu akan sangat bermanfaat untuk dirinya yang berumur 20. Jadi makanya judulnya 50 50 to 20. Ya, jadi nasihat atau pembelajaran yang sudah didapatkan oleh seseorang berusia 50 tahun yang diharapkan itu bisa membantu ketika dirinya itu masih berusia 20. Nah, dengan demikian dia berharap juga bahwa apa yang pengalaman yang dia dapatkan ini di usia yang ini bisa membantu teman-teman juga yang sedang mengalami mungkin kesulitan di usia yang 20 tahun gitu. Nah, buku ini jadi ininya tuh pendek-pendek ya, satu babnya lah gitu ya, itu pendek-pendek, jadi kamu tidak, dan jumlahnya 50 karena kan 50 tahun. Nih daftar isinya kita spill, kalau kata Putri kita spill ya. Daftar isinya ini jadi 50 tulisan pendek dari seseorang Henry Manampiring, belajar dari ya mungkin kegagalan atau apa yang dialami di dalam perjalanan hidupnya. Nah, misalnya adalah nih, saking pendeknya nih ya, apa artinya menjadi laki-laki itu hanya satu halaman ini sampai baliknya. Berikutnya udah cerita lain lagi. Jadi bacanya juga enak, tidak terlalu panjang, tidak terlalu menggurui. Ya menggurui juga sih, cuman dengan bahasa yang enak gitu. Kan lain ya kalau menggurui dengan bahasa yang guru dengan menggurui dengan bahasa yang enak. Jadi lebih kayak sharing. Ada banyak kutipan menarik di sini. Jadi intinya sih sebenarnya dia itu pengen supaya kita-kita yang masih 20 tahun itu, kamu-kamu yang masih 20 tahun itu tidak menyesal karena ketika umur 20 itu mungkin memang kita dikejar banyak hal gitu ya, harus sukses, harus begini, harus begitu, harus menikah dan sebagainya. Nah, kalau menurut Henry yang di usia 50 sebenarnya itu nggak harus begitu-begitu amat gitu loh, nggak harus terburu-buru, nggak harus segala macam. Jadi kita diharapkan bisa lebih menikmati proses kita dalam bertambah usia gitu. Nih yang lucu adalah menurut dia tidak ada yang namanya soulmate, ya kan? Jadi apa ya? Kita mungkin ketika di usia dewasa muda itu masih berharap akan menemukan belahan jiwa gitu ya. Nah, ternyata itu tuh nggak ada gitu loh. Jadi pasangan itu adalah ya memang orang yang kita usahakan gitu. Konsep tentang soulmate atau the one, jodohku, itu dipercaya tuh pada usia muda tuh emang harus kita cari gitu loh. Tidak ada orang selain si the one itu gitu loh. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Artinya sih bukannya kabar buruk ya gitu kalau nggak ada soulmate kemudian kita sama siapa dong, nggak begitu juga ya. Jadi menurut Henry tidak adanya konsep soulmate ini bukan berarti sesuatu yang buruk, justru ini membebaskan karena kita menjadi terbebas dari hayalan itu, mimpi-mimpi bahwa kita tuh menantikan sosok seseorang yang sempurna gitu untuk kita gitu loh, yang yang klop, yang segala macem gitu loh. Itu sosok itu tuh nggak bakal ada, sehingga kita tuh malah lebih bebas mencari orang yang mencari atau mungkin menghargai orang yang sekarang ada bersama-sama kita gitu loh. Nggak ada sosok sempurna ideal, itu nggak ada gitu loh. Jadi yang di samping kitanya itulah yang mungkin itu adalah sosok yang paling tepat gitu loh. Kalau kita langsung kalau kita punya pikiran bahwa
jangan-jangan ini bukan sosok yang tepat ya. Sosok yang tepatnya itu nggak ada gitu loh kalau versinya Henry gitu ya. Jadi kalau ini bahasanya lucu sekali. Jadi jatuh cintalah sampai terguling-guling kepada seseorang yang membuatmu merasa dia sungguh soulmate-mu. Terbanglah sampai langit ke-8, di mana oksigen tipis sehingga otakmu mulai malfungsi. Senandungkan lagu-lagu asmara yang cheesy dan keju. Namun, jika itu semua harus kandas, selalu ingat bahwa dia mungkin bukan satu-satunya untukmu. Buka mata dan hati untuk soulmate berikutnya. Seru kan? Jadi, aku sih melihatnya di usia yang 50 ini, Henry justru membuat kita lebih bebas menjadi manusia yang tidak tidak terpaksa ikut aturan sana sini gitu loh, karena kita sudah menjadi pribadi yang berkembang, yang lebih menerima keadaan gitu, nggak terlalu apa sih bahasa Inggrisnya tuh nggak terlalu kemerungsung gitu, nggak terlalu terburu-buru ya. Justru karena itulah dia memberikan pelajaran kepada yang masih muda gitu, bahwa enjoy aja gitu, nikmatin aja. Kalau jatuh cinta ya jatuh lah gitu kan, makanya nggak naik cinta kan, jatuh cinta, jatuh lah gitu tapi bangun lagi gitu ya. Buku ini bisa didapatkan di toko buku Livre tentunya, jangan lupa, dan ada sambungannya. Kalau dijajarin nih covernya dia bersambung, yang judulnya adalah Sajak So, tapi nanti kita bahas di lain waktu. Terima kasih semuanya.